mungkin dirahasiakan atau disembunyikan atau apa. Bunda nggak mau terlalu suujon menilai ini ya, karena hukumlah yang tahu itu semuanya. Biarlah mereka bicara di hatinya masing-masing. Ada yang miss, kesalahan prosedural dalam proses penanganannya. Jadi mengakibatkan banyak spekulasi-spekulasi yang diterima oleh masyarakat. Gini, spiritual adalah spiritual, penyidik adalah penyidik. Oke? Jadi justru yang paling berbahaya yang menjadi sorotan saya adalah kepada rekan-rekan penyidik yang melakukan proses tahap awalnya. Bunda hanya mengharap agar kasus ini terbongkar dengan sebenar-benarnya. Saya mohon dengan Pak Polisi, penyidik untuk menyelesaikan ini dan Bunda yakin bisa. Malam, Privat Ganjil. Jumpa lagi kita di studio ini, dan kali ini di studio Ganjil kedatangan spiritualis ternama nih, Bunda Norma. Apa kabar, Bun? Baik, terima kasih terlalu menanjung. Oke, Bunda. Dan ada juga seorang praktisi hukum, Mas Adrak. Apa kabar, Mas? Baik, selamat malam. Malam. Dan kita akan membahas soal kasus Vina yang ramai menjadi perhatian publik dan semakin semerawut. Nanti kita bedah kupas apa sih dibalik kesemerawutan kasus Vina yang sampai sekarang publik belum puas tentang hasilnya. Dan kita lanjut aja berbincang. Oke, malam, Bun. Malam. Gimana? Santai aja kita. Santai aja, Bun. Apa sih, Bun, dalam pandangan spiritual yang bikin semerawut kasus Vina itu apa sih? Ya belum terbuka aja dalangnya. Itu mesti teka-teki silang kata Bunda. Berarti belum ada terang dalam kebenaran, Bun. Belum. Apa yang membuat kabut pekat ini? Ya, mungkin dirahasiakan atau disembunyikan atau apa. Bunda nggak mau terlalu suujon menilai ini ya, karena hukumlah yang tahu itu semuanya. Biarlah mereka bicara di hatinya masing-masing. Ini benar, lurus atau tidaknya. Oke. Lurus atau tidaknya? Iya. Berarti ada sebuah skenario yang tersembunyi, Bun. Bisa jadi. Dan nanti Privat Ganjil kita akan coba membahas kejanggalan-kejanggalan dan mungkin bisa kita koreksi dari pandangan hukum Mas Adrak tentang apa sih yang bikin semerawut dalam kasus ini hingga publik penasaran tapi belum puas dengan hasil kepingan-kepingan puzzle yang sudah mulai disusun oleh Polri ya. Dan sekarang mungkin aku coba tanya Mas Adrak ya. Ini semerawut dari mulai DPO-nya, dari mulai ketidakpuasan penangkapan DPO-nya, ada yang sepil soal salah tangkap setelah bebas gitu. Lalu kronologinya juga masih semerawut. Ini dalam pandangan hukum, ini salahnya di mana, Mas? Baik. Jadi kalau kita mohon izin dulu, Bun, mungkin saya menyampaikan dari aspek hukum ya, karena memang background saya dari hukum. Sebenarnya persoalan kasus Vina Cirebon ini kan ramai diperbincangkan publik ini karena adanya sebuah proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam hal ini kepolisian yang dirasa tidak transparan, Mas. Tidak transparan, kemudian terjadi adanya suatu rangkaian proses penyidikan dan penyelidikan yang kalau dari sudut pandang saya mungkin ada yang miss, kesalahan prosedural dalam proses penanganannya. Penanganan awal? Tentu, penyidikan penanganan awal. Dari awal, iya. Ketika terjadi pertama kali kejadian adanya jenazah ditemukan ya, seperti itu. Jadi mengakibatkan banyak spekulasi-spekulasi yang
diterima oleh masyarakat tidak merasa puas karena yaitu dia tadi transparansi proses penyelidikan yang mungkin itu ada terjadinya penanganannya. Mencuat yang ramai kasus Vina ini kan karena sahabat Vina itu kerasukan arwah cikal bakal sebelum difilmkan kan sebenarnya, dan akhirnya menjadi inspirasi film ini. Dan apakah Linda itu benar kerasukan arwah atau arwah yang bisa merasuki seseorang untuk mengungkapkan kasusnya atau kematiannya? Bisa aja, kenapa tidak? Banyak orang kesurupan ya, di sekolahan, di kantor, itu kan kesurupan namanya ya. Mungkin Vina bersahabat baik biar kasus saya ini terbongkar yang sebenar-benarnya, bisa aja terjadi. Oke. Dan yang kerasukan kedua nih Bun, ada lagi nih. Si Linda ini kerasukan Vina lagi nih. Sebelum masuk ke pemeriksaan polisi, itu semudah itukah arwah merasuki seseorang untuk memberikan fakta, memberikan informasi gitu? Bisa saja terjadi ya. Karena Bunda juga tidak melihat, Bunda kan jarang ngelihat media. Karena Bunda takut sendiri ngelihat media, Bunda juga Bunda takut kan. Tapi banyak pertanyaan juga nih Bun. Arwah, Korin, sama roh itu apa sih perbedaannya? Karena kan ada ngomong, oh itu bukan arwahnya, itu Korinnya, itu ruhnya gitu. Ya. Nah mungkin sama aja lah kalau menurut Bunda mau Korin, mau arwah ya. Yang pasti si Linda ini kemasukan kan, itu masuknya. Bisa aja terjadi karena mereka bersahabat dan dia tidak terima dia mati demikian. Coba bayangkan diperkosa, dipukul, di apa supaya terungkap. Nah, itulah jawaban Bunda yang kemarin. Jadi itu bisa orang kerasukan gitu ya? Bisa. Oke. Dan kalau Mas Adap sendiri, apakah kerasukan itu bisa menjadi keterangan bukti dalam proses penyelidikan kasus ini? Ya, jadi kalau hal ini dipertanyakan ke saya, ya kalau saya kan berbicara berdasarkan dari ilmu hukum yang saya pelajari, bahwa hukum di Indonesia itu belum mengakomodir yang namanya sebuah kerasukan atau hal-hal yang metafisika itu menjadi sebuah acuan terhadap suatu putusan hukum atau putusan pengadilan, ataupun itu bisa dijadikan sebagai petunjuk ataupun dijadikan sebagai alat bukti di dalam suatu proses penyelidikan di kepolisian. Kalau seandainya kan lagi rame nih, ada prarekonstruksi, dan seandainya prarekonstruksi menunjukkan hasil kejadian sebenarnya yang berbeda dengan apa yang Linda kerasukan ini ceritanya, itu Linda bisa terjerat hukum juga, atau bisa berubah jadi status tersangka ya, tadi pemberi informan jadi status tersangka nih. Iya, makanya saya kan dengan berbagai macam pengacara, ahli hukum, itu kan kita mungkin memiliki satu kesamaan ya, bahwa kalau dari aspek hukum ini kan tidak mungkin seseorang kerasukan yang bisa menjelaskan kronologi suatu peristiwa hukum gitu. Ini balik lagi, mohon maaf ya Bunda, ini artinya kan dalam aspek ilmu hukum. Jadi kalau kami sepakat para advokat ataupun praktisi hukum menyorotinya kepada mungkin lebih layaknya lagi ketika Linda ini diperiksa dengan berstatus sebagai saksi. Apakah yang bersangkutan ini memang benar-benar menceritakan itu karena memang di saat itu yang bersangkutan ada mungkin dalam di peristiwa lokasi? itu ya? Betul. Okay. Nah, tapi kan untuk menepis keberadaan ataupun statusnya Linda ini kan balik lagi nanti transparansi hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik seperti apa hasilnya. Begitu. Nah ini bisa dijawab sama Bunda nih. Kalau dalam terawangan batin Bunda nih, Linda itu ada nggak sih di peristiwa kejadian terbunuhnya Vina dan Eki? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Tapi dia tahu tentang arwahnya itu. Ya mungkin aja ya. Dia kerasukan. Dia bisa katanya kerasukan oleh Vina itu. Bisa aja gini loh. Manusia itu bisa histeris, ya kan? Karena itu sahabatnya. Bener nggak? Jadi mungkin dia dapat mimpi atau apa kerasukan. Bunda nggak mau terlalu suujon menilai ini. Karena ini sudah di tangan hukum. Katakan kerasukan itu ada, Bunda jamin 100%. Tapi
Bunda belum menjelaskan nih ke penikmat ganjil. Apa itu? Perbedaan antara ruh, arwah, dan korin tuh apa sih? Sebenarnya hampir sama aja kan? Hanya istilah. Istilah. Oh, arwah korin tuh sama. Gitu. Ya. Jadi gini, kita serahkan aja ke polisi, ya. Ya. Kita ini kan hanya sumber, dan Bunda hanya dengan telepati dan cakra, ya kan. Jadi Bunda nggak mau terlalu melibatkan diri dalam hal ini. Persoalannya adalah ketika kita menyerahkan ini ke polisi, tapi banyak pendapat-pendapat publik Ya. meragukan hasil investigasi Polri dalam menyelidiki kasus Vina, termasuk dalam soal penangkapan yang diduga DPO itu. Dan ditelisik DPO ini tersangka-tersangka yang sudah di dalam itu tidak mengenal si Peggy kan gitu. Jadi banyak kabut-kabut tebal yang publik itu bingung untuk menilai mana sih yang benar kasus Vina ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina ini? Gini, yakin. Bunda keyakinan Bunda bahwa dalangnya akan ketangkap dan dia takut bisa bunuh diri dan mati. Bunuh diri sendiri ya, bukan dibunuh. Itu terawangan ya. Orang yang benar-benar pelaku dalam Vina ini mati. Ya. Berarti dengan kata Dalangnya. lain maksudnya Bunda yang saat ini sudah menjalani proses hukum itu bukan pelaku utama. Ada pelakunya lagi. Yang masih tersamarkan ini, Bun ya. Ya, Oke. itu mata batin Bunda. Bunda merasa 100% ada. Ini terkait soal alibi atau mungkin pembelaan dari seorang Peggy Setiawan yang saat dirilis di Polda Jabar itu, dia men-spill bahwa bukan pelakunya. Dia dengan memberikan gestur yang publik akhirnya bisa meyakinkan bahwa ini bener nggak sih ditangkap, ini bener nggak sih pelakunya, ini bener nggak sih atau iya salah tangkap gitu. Boleh nggak aku ngomong seandainya atau berandai-andai? Kalau seandainya dalam hukum, iya, kepolisian salah tangkap dalam menangkap DPO pelaku kasus Vina ini, itu apa sih konsekuensi yang diterima dari hukum kita? Konsekuensi. Iya. Oke, dampak konsekuensinya itu apa? Saya coba sedikit jelaskan ya. Jadi ketika pun memang nanti ternyata dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian untuk DPO yang kemarin atas nama saudara Peggy ya, itu ternyata dapat dibuktikan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama ya. Itu harus dapat dulu siapa pelaku utamanya yang memang diyakini dan telah memenuhi ataupun teman-teman penyidik telah mengantongi 2 alat bukti dan sebagainya terhadap pelaku utama ini, maka yang dapat dilakukan saudara Peggy adalah dia harus menuntut kepada negara terkait nama baiknya dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saudara Peggy juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas namanya dia yang selama ini mungkin telah dipublikasikan sebagai DPO dari pelaku utama kasus Vina. Nah, hal yang ganti rugi tersebut juga sebenarnya sudah diatur ya berdasarkan peraturan pemerintah. Itu nomor 92 tahun 2015, di mana ganti rugi yang bersifat material selain pemulihan nama baik itu mendapatkan sejumlah uang ataupun materi yang dimana kisarannya sebesar kurang lebih itu kalau nggak salah dalam PP 92 tahun 2015 itu paling banyak 100 juta ya. Itu kalau misalnya ternyata saudara Peggy ini dinyatakan tidak bersalah begitu. Tapi dan justru yang paling berbahaya yang menjadi sorotan saya adalah kepada rekan-rekan penyidik yang melakukan proses tahap awalnya. Itu sangat berbahaya kepada mereka karena bisa ada indikasi terjadi kesalahan prosedural dalam proses pengungkapan fakta itu ya, kronologinya. Iya, betul, seperti itu. Prarekonstruksi ini apa sih Mas kalau dalam pandangan hukum? Kan udah ikrah. Pelaku udah tervonis
hukuman. Terus ada prarekonstruksi. Ini apa ya, kasus yang bertahun-tahun 8 tahun lalu terus ada prarekonstruksi, itu gunanya untuk apa sih? Jadi begini penjelasannya, prarekonstruksi ini kan sebenarnya bukan kepada ke-7 terpidana yang sudah menjalani proses hukum, tapi prarekonstruksi ini kan ditujukan untuk mencari tahu proses bagaimana korban itu atau peristiwa tersebut terjadi yang dilakukan oleh si DPO yang kemarin telah ditahan yang atas nama saudara Peggy ya. Nah, prarekonstruksi ini nanti akan berkembang kepada rekonstruksi. Jadi pra ini adalah pendahuluan di mana teman-teman penyidik itu melakukan riset dan proses untuk melihat bagaimana sih korban itu kemarin mengalami kematian, kurang lebih begitu. Baru nanti akan dilakukan rekonstruksi yang dimana nanti akan harus dihadiri oleh si saudara Peggy sebagai tersangka yang saat ini sudah ditahan. Kalau seandainya jika prarekonstruksi menemukan fakta bahwa ini hanya sebatas pembegalan biasa dan pelaku-pelaku ini bukanlah pelaku yang selama ini yang sudah divonis. Iya, divonis, dianggap sebagai seorang pemerkosa, seorang ini. Itu gimana tuh? Bisa 8 orang yang 7 orang yang masih di dalam hukuman ini bisa bebas atau harus ikut dalam persidangan lagi untuk begini penjelasannya Mas. Tadi kan sedikit saya sudah singgung di awal ya, bahwa ketika ternyata dalam hasil rekonstruksi yang nantinya akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat menemukan adanya indikasi bahwa ternyata ke-7 orang tersebut bukan sebagai pelaku, ya, karena mereka saat ini kan sudah sedang menjalani hukuman ya, maka itu penyidik harus mendapatkan siapa yang sebenarnya ke-7 orang yang memang ternyata pelaku sesungguhnya. Baru yang 7 orang yang saat ini menjalani hukuman di penjara itu bisa mengajukan tuntutan. Tapi yang pertama kali harus ada putusan pengadilan dulu. Siapa ke-7 pelaku utamanya yang memang benar-benar pelaku dalam kasus Vina Cirebon ini. Baru setelah dalam putusan tersebut sudah inkrah, baru nanti para ke-7 terpidana yang saat ini menjalani mengajukan yang namanya tuntutan. Yang tadi saya jelaskan juga di part awal, dengan tuntutannya pertama pemulihan nama baik dulu. Kemudian yang kedua, jika dari kuasa hukum dan para keluarga dan ke-7 tersangka yang tidak bersalah ini mengajukan tuntutan kepada negara untuk penggantian bersifat material. Paling khawatirin sih kredibilitas polisi sih ya. Kalau jika penyelidikan awalnya sudah salah, menangkap pelakunya salah, kronologi ceritanya salah, dan inilah menjadi benang kusut kasus Vina menjadi semeraut seperti ini. Banyak itu pasti pandangan, fatal banyak sekali, iya. Fatal sekali bagi jabatan bagi rekan-rekan penyidik yang kemarin menjabat sebagai penyidik dalam kasus ini, dan itu sangat tidak ditolerir sih. Kalau Bunda sebagai spiritualis, Bunda bisa melihat tentang karakter sosok Ayah Eki nggak sih, Bunda? Selama ini kan Ayah Eki diam bersembunyi nih. Publik masih mengincar bertanya apa sih kronologinya, seperti apa sih dalam proses penyidikannya. Tapi Ayah Eki tetap bersembunyi, tetap diam, tetap bungkam. Nah, kalau dari terangkan Bunda, ada keterikatan nggak sih, Bunda? Kasus yang kusut ini dengan keterikatan Ayah Eki yang sebenarnya juga jadi kunci informasi kita juga buat publik tahu. Bunda nggak bisa bicara di sini. Ini jutaan manusia yang nonton Bunda. Baik. Nanti di belakang studio bisikin Bunda. Ya penyidik lah yang lebih tahu, mereka lebih pintar. Dalam soal hukum, penyidik itu lebih lihai daripada spiritual. Untuk penyidik kita hanya mata batin. Oke? Seharusnya penyidik melibatkan seorang spiritualis sebenarnya. Belum tentu. Gengsi itu kan tinggi. Gitu kan. Ya. Dia bisa meneropong segala arah tuh. Kalau mengungkap kasus yang rumit, yang samar-samar kan. Gini. Spiritual adalah spiritual, penyidik adalah penyidik. Oke? Jadi kalau ditanya Bunda, kan Bunda tadi udah ngomong. Kalau terlalu jauh nanti Bunda akan care.
Bang, kalau seandainya jika lagi kita bicara penyelidikan awal salah, penyidik ini bisa diusut hukum atau enggak sih? Karena dia udah salah tanggap gitu misalkan. Tentu. Penyidik awal ya? Iya, tentu. Karena kan sebenarnya kalau kita berbicara proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini kan harus ada yang namanya standar operasional prosedur ya, SOP-nya seperti apa. Dan ketika memang nanti dalam hal ini Polda Jawa Barat yang mungkin didukung oleh dari Mabes Polri menemukan adanya ataupun kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka, tentu penyidik yang melakukan penyelidikan ini di awal itu pasti akan mendapatkan sanksi yang cukup keras ya, karena dia telah mengakibatkan kerugian kepada orang yang tidak bersalah. Dari kalangan spiritual juga menjadi perhatian tersendiri ya Bun. Kasus terungkap karena arwah kan itu juga hal yang unik sebenarnya. Gini, 8 tahun terkubur dalam diam loh ini. Tiba-tiba ada arwah masuk kerasukan, bless. nggak usah 8 tahun, 30 tahun juga arwah masih bergentayangan bisa memasukin tubuh manusia ya kan. Udah itu bisa ini lagi satu kelas bisa kesurupan, itu gimana? Nah, arwah itu ada, goib itu ada. Nah, arwah yang bergentayangan itu kenapa? Penasaran. Dia penasaran karena dia merasa tidak terima yang terjadi padanya. Ya kayak misalnya Pina, kasus Pina ini kan dia merasa disakitin, tersakitin. Siapa yang bisa gua masukin katanya? Si A ini, teman gue ini misalnya. Mungkin temannya benar atau berlebihan. Saya boleh bertanya nggak? Boleh. Mohon maaf. Tapi kenapa yang dirasuki hanya Vina? Karena kan korban ada 2 orang. Kenapa Eki tidak ada yang maksudnya yang merasuki? Nah, ini kan cerita sahabat. Vina kan bersahabat. Tapi kan Eki juga punya sahabat. Ya bisa saja. Karena Vinanya yang sangat tersakitin mungkin, atau dua-duanya tersakitin mungkin. Vina memberikan bukti kali. Ini harus terungkap lagi. Realitanya menguat lagi kan? Yeah. Insya Allah bisa tertangkap orang yang dalangnya. Kalau orang yang kerasukan tuh punya vibrasi atau dimensi atau gelombang energi diri yang sama nggak sih? Atau arwah bisa masuk ke mana aja gitu? Atau ada orang-orang tertentu? Tidak, siapa aja dia bisa masuk. Setan, jin, arwah, apapun namanya itu diakui dunia. Arwah ada. Sekarang gini aja, ada rumah tua ya, bekas Belanda. Kenapa itu orang Belanda bisa riwa-riwi sehingga orang takut di situ? Itu arwah. Itu yang dikatakan arwah. Dia datang, tapi dia tidak memasukin seseorang. Nah, kita cari mengetahui kenapa dia bisa gentayangan. Karena mati penasaran kan. Dia tidak terima, umumnya arwah yang bergentayang itu tidak menerima kematiannya. Dan jika kalau kasus ini sudah terungkap, berarti arwah Pina sudah tak bergentayangan lagi? Insya Allah. Karena misinya udah selesai gitu ya. Kalau nggak terang benderang kasusnya, tapi tetap penasaran gitu arwah. Tapi menurut pandangan Bunda akan terungkap semuanya. Kan udah ada diperiksa baru ya. Terungkap. Cuma memang dengan fakta yang baru kan ternyata diketemukan bahwa saudara Peggy yang kemarin ditetapkan sebagai DPO dan kemarin juga sudah ditahan ya. Menurut keterangan saksi dari 7 terpidana itu pada proses persidangan di awal tidak menyebutkan adanya saudara Peggy. Begitu. Yeah. Nah, baru hari ini setelah dilakukan prarekonstruksi dari 7 orang tersebut, 2 diantaranya menyebutkan bahwa ada Peggy. Ini kan jadi sebuah hal yang sangat kontradiktif dengan putusan pengadilan yang pertama untuk mendakwa atau untuk mempidanakan ke 7 terpidana sebelumnya. Nah, ini akan menjadi semakin gelap gitu ya Bunda ya. Ya ini mungkin kita makanya harapannya nanti akan melihat justru disinilah titik di mana teman-teman penyidik
itu membuktikan Profesional. kredibilitas mereka sebagai seorang penyidik. Kalau dulu kan beragam sebuah opini di-backingin orang kuat, di-backingi ada orang yang sakti, ada anak gubernur, anak bupati, ada anak petinggi bla 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 lain, hingga akhirnya tersamarkan. Dan sekarang kepingan puzzle kan sudah mulai tersusun, sudah terkaitan nih. Kalau dari sudut pandang saya justru belum, Mas. Oh gitu. Betul. Kalau menurut saya ya Masih ada episode selanjutnya tuh berarti itu. pasti. Oke. Kalau misalkan dalam persidangan itu ada 3 DPO, lalu polisi menangkap Peggy dan ternyata 2 ini fiktif, dan publik berhak dong mengatakan bahwa Peggy ini juga fiktif gitu. Kemungkinan ini kan asumsi ya bahwa memang Peggy ini belum tentu menjadi seorang terdakwa nantinya. Cuma kan balik lagi kita nih sampai saat ini memang semuanya masih penuh dengan misteri sebenarnya. Karena nih proses hukum yang mungkin dari awal itu tidak ada transparansi dari teman-teman penyidik di awalnya, yang mengakibatkan semakin susahnya untuk memecahkan misteri ini. Jadi logika pemecahannya emang harus kita runut dari awal lagi ya. Harusnya dilakukan pemeriksaan ulang lagi dari awal banget. Cuma itu akan jadi cukup sulit dan itu merupakan suatu kendala dari teman-teman penyidik, karena bagaimanapun juga untuk memeriksa kembali semua dari awal ini kan mungkin ya, ini bahasanya mungkin akan terkendala dengan barang bukti saat terjadinya kejadian tersebut. Karena kan mungkin ada yang terlewat atau ada yang mungkin dimasukkan menjadi barang bukti atau apapun yang mengakibatkan teman-teman penyidik mungkin akan cukup sulit untuk mengungkap perkara ini. Karena sulit, akhirnya skenario ini dijalankan aja lah ya. Saya nggak bilang gitu ya. Saya nggak berani bilang begitu. Yang penting publik reda gitu ya. Iya. Penasarannya hilang gitu. Iya. Jadi skenario kita jalanin aja lah. Iya. Ada Peggy yang ketangkep gitu. Iya Budi. No comment. Sama-sama nggak berani. No comment ya. Mungkin sebuah kisah tuh bisa berakhir tertulis ada endingnya, cuman kebenaran itu belum tentu bisa terungkap terang gitu dalam kasus ini. Gini ya, Bunda udah katakan, ini sekali lagi Bunda katakan, kalau terungkap nantinya pelaku utamanya itu benar-benar dia pelaku utamanya, dia stres, bisa bunuh diri, mati. Tapi kalau dalam keilmuan Bunda, biasanya Bunda juga pernah nggak sih memiliki cara memanggil arwah atau ada ritual memanggil arwah? Kalau dari Dayak sendiri Bun, kan Bunda... Oh itu ada. Kita itu kalau memanggil arwah, ya seperti tari hudok, ya kan? Tari hudok, tari belian, penyembuhan, tari hudok memanggil arwah. Bisa. Dan santet-santet itu juga sebenarnya ada Bun. Bunda nggak mau ngomong santet lagi ya. Tadi kita soal tanya nih menurut pendapat hukum, apakah penting nggak sih pembahasan perancangan undang-undang tentang santet ya kan? Bunda nggak mau cerita santet lagi, udah selesai semuanya. Ya. Begitu. Santet enggak. Santet enggak, pelet iya. Oh, santet enggak, pelet iya. Waduh. Aduh. Oke. Untuk akhir bincang-bincang yang kita seru ini nih, ada nggak sih Bun? Bunda dari Gabang kasih pesan apa sih? Kita mencoba ngambil konklusi kisah kasus yang semerawut ini, yang masih belum terpecahkan, yang masih dalam kabut-kabut pekat ini, apa nih yang mungkin bisa Bunda sampaikan? Bunda hanya mengharap agar kasus ini terbongkar dengan sebenar-benarnya. Itu aja harapan Bunda, dan itu aja saya mohon dengan Pak Polisi, penyidik untuk menyelesaikan ini, dan Bunda yakin bisa. Ya mungkin kalau tambahan Mbak? Ya, kurang lebih sama Bunda tadi ya. Mungkin kalau dari saya menyorotinya lebih kepada rekan-rekan kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, Polres Cirebon yang memang menangani perkara ini, tolong setransparansi mungkin menyampaikan ke publik bagaimana proses pengungkapan perkara ini. Karena bagaimanapun juga
disinilah titik nama baik Kepolisian Republik Indonesia ini dipertaruhkan. Artinya jika memang para terpidana dan mungkin saudara PG yang nanti kedepannya akan menjalani proses persidangan bersalah, ya tolong transparan. Dasarnya apa ketika mereka ditetapkan sebagai terpidana ataupun tersangka. Dan jika tidak, tolong akui mereka melakukan yang namanya cacat prosedural. Karena yang ditunggu oleh publik saat ini yaitu merupakan profesionalitas dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian kita bincang-bincang, dan kita tetap kawal kasus ini akan mengungkapkan sebuah fakta-fakta yang sebenarnya. Dan karena kami percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Oke, terima kasih. Salam ganjil.